Yo, what's up everyone, welcome back to Bongkar Bro, your one and only Racun Channel Audio. Bersama gue Busem yang kali ini kedatangan lagi nih satu buah headphone open ear yang cocok buat olahraga. Kali ini dari brand 9K. Yang mungkin teman-teman belum pernah denger kali ya soal brand ini, yang ternyata setelah gue cek umurnya udah cukup lama. Dia tuh dulu lab akustik gitu di tahun 2011-an, dan ada yang ngeluarin produk-produk portable audio wireless di tahun 2017-an gitu. Nah, ini adalah seri terbaru headphone mereka, yaitu 9K Runner Pro 2. Yang mana sebelumnya kita juga pernah ya beberapa kali ada yang Airlight sama 9K Runner Cheek yang pernah kita review di Bongkar Bro. Tapi ini katanya improve banyak nih untuk yang versi Runner Pro 2 ini. Seperti apa kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Sedikit cerita, kalau ngomongin wireless audio buat olahraga, terutama TWS dan earbuds gitu, gue pribadi masih selalu ada rasa takut tiba-tiba hilang atau jatuh terus rusak. Nah, 9K Runner Pro 2 ini punya model open ear juga dengan bone conduction teknologi yang jujur nih, bisa jadi solusi banget buat olahraga. Bobot totalnya sekitar 32 gram dengan material full plastik yang cukup terasa solid di bagian ear hook dan modulnya. Sementara kalau di bagian neckband masih cukup fleksibel yang bikin dia tetap nyaman dan aman waktu dipakai olahraga. Dan meskipun bagian ear hook dan modulnya ini cukup besar, tapi ternyata masih cukup ramah di kuping kok. Bahkan untuk gue yang pakai kacamata ini. Untuk baterainya sendiri gue nggak dapet ya informasi soal spesifikasi berapa miliampernya. Tapi kalau dari klaimnya sih dia punya playtime-nya up to 8 jam. Dan kalau dari hasil pengetesan gue tes di iOS device di volume 70-80%an gitu di AAC codec, itu tuh dapet hampir sesuai klaimnya sih, kurang lebih sekitar 8 jam. Sementara kalau untuk charging time-nya sendiri ini kurang lebih sekitar 1,5 jam. Oh ya, untuk nambah grips di bagian neckband-nya ini, dia tuh kayak dapet juga semacam karet penopang gitu ya. Yang jadi ketika dipakaikan di leher tuh bakal duduk lebih nyaman lagi gitu. Nggak bergelantungan doang sih bagian neckband-nya ini. Plus dapat juga earplug berbahan memory foam yang kelihatannya buat dipakai sambil berenang. Selebihnya sih standar aja ya, dapat headphone unitnya, charging cable, user manual, dan juga warranty card. Cuma sayang memang si 9K ini tuh dari 2 tahun lalu kita review produknya tuh sampai sekarang masih belum ada official store-nya ya. Yang mungkin ini menjadi deal breaker juga buat beberapa orang. Tapi kalau teman-teman tertarik, nanti linknya gue sertakan di deskripsi deh. Siapa tahu memang cocok buat kalian. Balik ke headphone-nya nih, di sisi kirinya ada branding 9K dan spesifikasi produknya. Terus kalau di sisi kanannya ada control panel berupa 3 buah tombol. Yang di tengah ini adalah tombol power yang juga untuk ganti mode. Dan di sebelahnya ini adalah tombol plus minus untuk media playback dan juga volume control. Sementara kalau di belakang sisi kanannya ini ada magnetic pin untuk charging dan transfer data. Yap, betul, untuk transfer data. Karena kalau gue cek di spesifikasinya, si 9K Runner Pro 2 ini sudah memiliki fitur TF Card. Yang awal-awal sempat bikin gue bingung ya, karena nggak nemu slot buat masukin TF Card-nya. Bahkan lubang mikrofon aja dia nggak punya. Mungkin untuk ngejar IP68 dustproof, sweatproof, dan juga swimproof-nya kali ya. Dan memang si IP68 ini beneran aman ya. Jadi waktu gua pakai berenang tuh kurang lebih sekitar 40 menitan. Tuh masih baik-baik aja kok setelahnya, bahkan sampai sekarang. Tapi tentu kalau beres berenang harus dibilas dengan air bersih ya, biar kaporitnya nggak menempel dan tetap terjaga. Oke. Balik ke fitur TF Card-nya, ternyata si 9K Runner Pro 2 ini udah dilengkapi internal memory 32 GB dengan sistem plug and play macam flash disk gitu untuk mindahin file musik ke dalamnya. Nah, buat berpindah dari mode Bluetooth ke TF Card ini, teman-teman tinggal menekan si tombol powernya 2 kali ya. Nanti dia bakal memberikan notifikasi bahwa masuk ke menu TF Card Mode. Dan untuk format filenya sendiri, dia udah support dari MP3 sampai ke FLAC juga. Dan fitur TF Card ini gue lihat lebih diperuntukkan buat teman-teman yang olahraga utamanya berenang ya. Karena memang kalau dalam mode Bluetooth pada saat berenang tuh langsung terinterrupt gitu sih koneksi Bluetooth-nya. Bahkan waktu itu gue connect si 9K Runner Pro ini ke smartwatch gue, dan pada saat nyemplung tuh langsung dikasih notifikasi disconnected. Akhirnya gue tetap harus pakai mode TF Card-nya. And surprisingly waktu dipakai berenang, ini tuh suaranya enak beneran. Gue nggak bohong. Bahkan lebih enak daripada suara default dia yang kalau dipakai di darat gitu ya. So by default si 9K Runner Pro 2 ini memiliki karakter suara yang cenderung balance.
Jadi di bagian mid-nya dia vokalnya cukup clear dan natural, instrumen juga masih bisa cukup terdengar detail kok. Untuk treble sayangnya nih agak kurang presence ya, jadi detail-detailnya gitu banyak yang kurang keluar dan missing aja rasanya. So kalau teman-teman playlist workoutnya lebih kayak J-rock, terus musik rock atau J-pop gitu ya, menurut gua sih selama pemakaian masih fine-fine aja, masih bisa dinikmati lagunya. Apalagi kalau mungkin teman-teman lebih senang dengerin audiobooks atau murotal atau podcast gitu sambil olahraga, ini masih cocok banget kok. Sementara di bagian low frequency, bassnya ini sebetulnya cukup powerful ya, tapi kalau ngomongin impact ya nggak dapet sih dari modelan open ear gini. Jadi kalau temen-temen playlist lagu olahraganya tuh lebih banyak musik yang upbeat, EDM, terus mungkin yang pumping gitu, ya turunkan ekspektasi kalian aja terhadap si 9K Runner Pro 2 ini. Terlebih karena dia model bone conduction, jadi kalau volumenya gue naikin, getaran dari bass ini semakin berasa yang bikin area telinga jadi geli-geli enak gitu. Dan ngomongin soal volume, dia cukup keras kok untuk ukuran open ear. Dengan sound leakage-nya yang meskipun masih ada, tapi nggak yang terlalu kentara. Jadi gue biasa play si 9K Runner Pro 2 ini kalau di Android tuh sekitar 60-an%. Dan kalau di iOS tuh di 70-an%. Tapi kalau memang lagi olahraga outdoor itu kayaknya perlu di sekitar 80-an% kalau trafficnya masih medium ya. Karena kalau terlalu full blast juga di 100% gitu, gue nggak kuat, terlalu bergetar gitu sih di bagian sini, jadi bikin geli banget. Sementara waktu dipakai berenang ini nih yang bikin gue amazed sampai bilang wow. Kan justru yang awalnya gue pikir suaranya bakal mendem, bakal jadi rusak lah gitu ketika dipakai dalam air, dia malah improve seperti tadi gue cerita di awal. Mungkin karena getaran dari frekuensi suaranya lebih dihantarkan oleh air kali ya, bukan cuma ngandelin bone conduction-nya yang menghantarkan getaran suara lewat tulang pangkal pipi dan telinga. Terlebih lagi karena gue pakai swim cap waktu berenang, jadi ngasih tekanan lebih ke telinga. Alhasil detail suaranya tuh jadi lebih keluar, baik itu di bagian vokal, baik itu di treble, dia jadi lebih presence. Dan most importantly itu di bagian bass dia kerasa lebih powerful dan impactful. Dan secara keseluruhan dia terdengar lebih megah. Jadi lebih enak lah kalau dipakai berenang instead of gue pakai lari ataupun mungkin bersepeda. But then again, sebagus-bagusnya kualitas suara headphone model open ear gini tetap nggak bisa dibandingin langsung ya dengan model half ear, apalagi in ear. Jadi untuk karakter suara si 9K Runner Pro 2 ini, definisi oke dan bagusnya tuh dalam arti gue bisa menikmati musik yang sedang dihidangkan. Bukan yang tiba-tiba suaranya jadi rebek atau nggak enak terus nggak jelas itu di telinga. Ini masih aman, terutama kalau waktu dipakai berenang. Biar nggak penasaran, teman-teman dengerin aja deh sound sample-nya. Hold on, girl, now wait just a minute. Take time for your feelings, but you have to. I already do. Let's just break it down. Oke, itu dia tadi sound sample dari si 9K Runner Pro 2 ini yang teman-teman dengarkan dari binaural mic kita, yang tentu tidak akan 100% sama ya kalau denger langsung dari si produknya. Terlebih karena dia model open ear bone conduction gini, jadi bias hasil suaranya agak lebih tinggi dari sound sample biasa. Okay. Lanjut ke Bluetooth-nya yang sudah menggunakan versi 5.3 dengan audio codec SBC AAC. Yang secara koneksi Bluetooth-nya masih aman-aman aja, stabil selama tidak dipakai dalam air, dan selama masih berada dalam jarak jangkauan. Untuk pairingnya kalian tinggal masuk ke mode Bluetooth, nanti dia akan nongol sendiri dan tinggal pairing aja. Udah support multi-point connection juga dia sebetulnya, tapi agak pointless aja sih karena nggak punya built-in mikrofon. Jadi kadang skema ketika menggunakan dua device sekaligus, satu di laptop, satu di HP, terus terima panggilan di HP langsung teralihkan gitu, nggak ada skema itu di sini karena nggak ada mikrofonnya.
Sementara untuk latensinya sendiri masih tergolong standar ya, dalam artian masih berasa delay tapi masih bisa diterima. Terlebih modelan open ear gini kayaknya jarang juga ya dipakai buat nonton atau leisure time gitu, memang literally diperuntukkan buat olahraga aja. Tapi mungkin teman-teman penasaran, kita lihat aja deh untuk latency testnya. Gimana menurut teman-teman hasilnya? Kalau menurut gua sih ya, suaranya lumayan lah. Jadi oke, agak santai, presentasinya kira-kira seperti itu. Dan khusus untuk output yang 3,5 mm single endednya memang kerasa kayak ke-boost semua ke depan ya, kedorong, lebih kerasa powerful, impactfulnya ya maju lah semuanya. Oke, sebelum closing, gue spill dulu untuk harganya dengan fitur-fitur yang tadi gue ceritain. Si 9K ini kalau gue cek di official website-nya tuh dibanderol di sekitar 99 sampai 119 dolar. Yang mana kalau dikonversikan ya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,6 jutaan. Yang mungkin ini terdengar overpriced ya. Bahkan buat gue pribadi waktu awal, oh oke, ini lumayan juga harganya. Tapi setelah gue riset lebih lanjut mengenai open ear headphones yang bone conduction teknologi gini, yang mana kalau untuk dari market leader industri ini tuh di segmen open ear dia dipegang sama Shokz ya setahu gue, dan itu tuh harganya cukup fantastis di sekitar 2,5 bahkan 3 juta ke atas untuk yang memiliki fitur-fitur mirip seperti si 9K Runner Pro 2 ini. So bisa dibilang kalau untuk price to value ini menjadi alternatif yang oke ya untuk misalnya teman-teman ngejar yang si market leadernya si Shokz-nya itu. Tapi balik lagi, kalau memang teman-teman peruntukan utamanya untuk olahraga yang outdoor, mencari headphone yang aman, tahan banting, tahan debu, tahan air, si 9K Runner Pro 2 ini bisa banget gue rekomendasikan dan menjadi pilihan buat teman-teman, meskipun tadi harganya bukan yang terbilang murah ya, dia masuk di kelas mid range. Nah, tapi kalau teman-teman memang lebih yang pengen all-rounder, dalam arti gue pengen olahraga bisa tapi pengen juga dipakai buat fun and leisure atau mungkin bahkan gaming, ya jangan ngambil model open ear seperti ini sih kalau menurut gue. So sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa klik subscribe dan juga share video ini kalau dirasa bermanfaat. Gue Busem, catch you guys on the next one. Peace.